Daniel, Bro, come here. Welcome to What? the simple studio. what is this? What do you mean simple? Look at Simple this studio. view. Hah? Dia merendah untuk ditinggikan. Yalah. Kayak. Thank you for your time ya bro ya. Bro, thank you for inviting. It's And beautiful. Karena gue angle-nya sini ya gue di sini bro. Please, Alright, please. sit down, Dad. Thank you. Dan oke, terakhir saya ngobrol sama Denny ini waktu your YouTube ya. Yes. Oke. Dan gue mau straightforward langsung aja deh. Lu ngelihat nggak apa yang terjadi situasional yang terjadi belakangan ini di society kita? Maksud gue nih begini, gue ngerasa ada suatu perilaku, ada suatu behaviors atau ada suatu sikap mental yang menurut gue tuh jauh dari sehat di society. Gue nggak bisa ngomongin detail nih. Nanti kita ngomongin detail. Tapi mungkin lo tahu kenapa banyak sekali terjadi apa ya hal-hal yang tidak pada tatanannya Yeah. di society. Yeah. Pengakuan, justifikasi publik, dan itu dibenarkan oleh publik. Coba deh lu Right. opini lu mengenai situasi ini seperti apa? You agree atau lu nggak setuju atau? Right. Tricky ya ini ya. Karena kita ini sebagai manusia itu kayak udah arahnya ke arah situ gitu. Maksud gue gini, ketika kita dilahirkan, I don't know why, kita ini udah nggak perlu deh diajarin untuk pamer, nggak perlu diajarin untuk egois. Kita emang udah default aja. Pamer maksud lu seperti fenomena graduate sekarang? Well, you know, even kayak misalnya waktu kecil gue sendiri juga emang suka pamer waktu kecil. You know, it's egois, gue nggak akan bagi-bagi ke orang dan anything, you know, like, you know, sekarang ini itu gue nggak tahu ya zaman lu gimana gitu ya, tapi maksudnya kita kan, gue nggak tahu nih, generasi kita kan agak-agak berbeda nih ya. Kayak I think gue lebih ke 90s gitu, well lebih ke early 2000, actually 2000 lah, lu lebih 90s lah kayak gitu Gue misalnya. tamat SMA 90. Oke, gue tamat SMA 2000, actually gue 98, gue 98, tapi tamat kuliah 2002. Jadi kita biarpun beda generasi, kita punya struggle yang berbeda gitu. The same kind of struggle tapi medianya beda. Oke. Jadi kalau misalnya dari gue, mungkin sekarang ini yang kita hadapin adalah social media. Sekarang ini sama-sama nih kita, right? Dan gue ngerasa social media itu sama seperti power, sama seperti money, sama seperti apapun itu, kalau misalnya tidak dipakai dengan bijak, yang ada itu akan reveal who you really are, right? Let's say kita kasih seseorang yang tidak terkenal jadi terkenal. It will reveal them who they really are. Kalau misalnya dia emang aslinya baik, ya kelihatannya bakal baik. Tapi kalau memang aslinya udah bajingan, ketika dia dapat duit lebih besar, dia akan tetap jadi bajingan. Ketika dia mendapatkan sebuah kuasa, power, you know, akhirnya kelihatan lah aslinya seperti apa gitu. So, now the problem is, dengan sosial media, itu kayaknya di-okein sama orang. Oke. Yang mengokein sosial medianya, toolsnya atau society-nya? Society-nya, of course. Likes-nya, komentar dari netizennya, and everything. Mereka kayaknya sah-sah aja gitu. Emang kayak gitulah, it's okay gitu kan. And Actually, sorry, gue mau nimpalin. Actually itu yang gue mau nanya. Oke. Jadi ada suatu perilaku yang sebenarnya kurang elok lah sebenarnya. Oke. Kurang elok. Sukses kaya menurut gue tuh wajar. Right. Tapi pada saat lu masuk ke stages yang berikutnya adalah lu pamer. Dan pamer itu dilegitimasi atau dijustifikasi oleh publik di sosmed. Kalau menurut gua
I don't know, that's why I'm asking you. Ya, ya. The thing is, gue bukan spesialisnya juga. Gue bukan spesialisnya, bro. Gue yang kayak benar-benar bukan psikolog, gue bukan ini kan. Tapi maksudnya yang Sehat nggak tuh menurut lu? Gini, dan lu udah berapa tahun di showbiz? hampir 20 tahun sekarang. Right. Gua tahun ini gua 1992. Berarti berapa? 30 tahun ya? 30 tahun? Ya. 1992. Kerjaan pertama gua tuh gua jadi badut. No way. Dibayar 2 jam tuh 60.000 lah. Kan waktu itu nge-gym. Wow. Lalu gua jadi bintang sinetron dibayar 250.000 dan segala macam. So sehat tuh menurut gua adalah jika kita ada suatu proses gitu loh. Tapi pada saat misalnya banyak proses-proses tersebut yang ditindas hanya untuk yang namanya performa di sosmed, menurut gua tuh nggak sehat. Gak bisa salahin itu juga, bro. Jadi gini, media itu menurut gue akan selalu memperlihatkan highlight. Ya. Antara itu luar biasa banget atau itu hancur banget. Oke. Tapi proses di tengahnya nggak ada yang peduli. Contoh, Jeremy Thomas berhasil hilang 10 kg dengan diet yang ketat, makan yang sehat. Dan itu headline-nya kan, 10 kg, lu hilang 10 kg. Itu, media massa gitu misalnya, atau koran, print, dan lain-lain, itu mungkin headline-nya seperti itu. Dan sekarang ke sosial media, lu kasih lihat six pack lu. Tapi lu nggak ngasih lihat prosesnya kan. Lu nggak ngasih lihat lu lagi muntah di pinggir kamar mandi karena lu kesakitan banget. Lu nggak kasih lihat kayak, man gue udah enek banget sama nih makanan, tapi tetap gue makan karena demi supaya gue bisa ngedapetin six pack gue. Lu nggak akan ngasih lihat prosesnya. You just show your highlight reel. Oke. Sayangnya kita akhirnya nge-compare, kita masyarakat luas gitu ya, kita akan selalu membandingkan our own bloopers with other people highlight reels gitu. You know, even the media juga gitu. Sesuatu yang biasa-biasa aja, kayak Jeremy Thomas makan salad di suatu siang. Gak ada yang peduli. Jeremy Thomas sedikit likes-nya itu deh. Exactly, right? Tidak, Jeremy Thomas komit tidak akan makan di atas jam 6 malam selama, I don't know, 6 bulan terakhir gitu misalnya. Atau apa, it's very exactly yang lu bilang, sedikit likes-nya. Orang justru pengen ngeliat, man, dia hilang berapa kilo, itu caranya kayak gimana. Pasti ada dong cara yang gampang, pasti ada dong cara yang instan. You know, because we all want that gitu. That's our desire. Okay, that's actually apa yang gue ingin bahas hari ini. Akhirnya semua mengerucut yang namanya instant noodle. Right. Gua selalu bilangnya itu instant noodle. Instant noodle itu prosesnya gampang. Untuk makan, mau rasa kari, mau rasa bawang, mau rasa apa, ambil, masak, nggak tahu berapa menit jadi. Pada saat lo konsumsi bisa baik, bisa nggak baik di tubuh. Tapi suatu konsep instant noodle itu menurut gua, ini nothing to do with me instan ya. Gua bilangnya ini adanya hypotheticalnya konsep instan aja. Pada saat instan itu menjadi suatu euforia. Ini contoh nih gue ngomong, gue orang yang sangat suka melihat orang sukses. Gue admire, gue lihat orang-orang Indonesia yang sukses, yang betul-betul. Sorry banget gue potong. What is your definition of success? Itu dulu. Oke. Lu suka ngelihat orang sukses. Orang sukses itu definisinya apa? Oke, good. Jika orang mendapatkan kebahagiaan maksimal dalam circumstances dirinya, itu gue rasa dia sukses. Oke. Contoh, gue admire sekali ngelihat teman-teman gue yang bekerja di daerah yang nyaman, yang hijau bersama keluarganya, ya. Mereka berkecukupan, mereka tidak kekurangan tapi mereka berkecukupan, dan gue ngeliat bahwa keluarga ini sukses mendapatkan apa yang mereka mau. Oke. Udara segar, environment yang sehat, pergaulan yang sehat, kehidupan anak-anaknya yang sehat. Right. Gue ngeliat lagi orang yang berhasil sukses secara finansial. Mereka bekerja keras selama mungkin 2 generasi atau 3 generasi. Sekarang mereka bisa melakukan banyak hal, opsi dalam hidupnya. Olahragawan sukses. Ya. Mereka jaga badan, mereka segar fisiknya, tapi mereka juga well. Kaya, maksudnya ada uang lah. Gua tuh kagum melihat, tapi pada saat sekarang nih, fenomena sekarang gue lihat banyak sekali orang yang
begitu cepat mengklaim sukses, di sosmed kan, yang gue lihat akhirnya fondasinya nggak seperti itu. Bahkan maksud gue udah ada ini ya, tempat untuk nyewa private jet, set private jet, sorry. Oh ya, ada Dan? Ada kan? Oh ya? Jadi besok-besok gue tinggal gini dong ya? Exactly, ya kan? Ada tempat untuk nyewa set private jet. Tapi kayaknya itu di luar negeri ya. Gue nggak tahu di Indonesia ada apa enggak. Tapi masih di luar negeri. Jadi lo ke situ tinggal bawa badan, lo bisa sewa handphone baru, lo sewa tas baru, lo sewa dress baru, lo sewa semuanya lo sewa. Cuman untuk dapetin satu foto yang kayaknya, yo, right? Jadi maksud gue itu semua baru ada sejak sosial media. Lu pernah mikir gak sih ketika kita dulu masih pakai kamera tustel yang Ya. yang diputar-putar gitu, lu pernah gak foto makanan lo? Enggak. Exactly. Ngapain? Ngapain kayak lu ngasih lihat kayak gue baru pulang nih dari liburan. Oh lu kemarin kemana? Gue ke Amerika. Lihat dong foto-fotonya. Abis itu lu kasih lihat, ini gue makan ini, gue makan ini, gue makan ini. Nggak ada. Dan kenapa itu terjadi? Fenomena itu kenapa? Karena kan dijustifikasi oleh publik, oleh si apa nih namanya, kerumunan sosial media yang kepo. Likes kan? Ya, likes. Ya. Nah, berarti salahnya di mana nih kalau menurut lo? Pasti ada yang something went wrong dong. Pasti ada sesuatu yang nggak, karena menurut gua itu nggak sehat. Jangankan jika orang berkumpul sekarang, kalau zaman dulu kita masih klasik dan masih eye to eye, masih ngobrol, apa. Kalau sekarang orang sibuk duduk, the first couple second yang mereka lakukan adalah buka HP. Ya. Begitu makanan datang, dijepret dulu. Gue nggak tahu nih sehat apa tidak ya, makanya gue panggil lu nih, karena gue butuh opini lu nih, untuk melihat ini benar apa tidak nih sebenarnya. You wanna know what's wrong? Oke. Fondasinya yang salah. Fondasi orangnya. Fondasi hatinya, ya kan? Itu menurut gue yang salah. Okay. Bukan sosial medianya. Kemarin, minggu lalu gue baru aja ditanyain, menurut lu sosial media itu salah atau enggak? Ada sosial media itu malah membuat orang jadi stres, bla 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 bla, orang jadi sering depresi dan lain-lain gitu kan? Gue bilang, uang itu jahat atau enggak? Enggak. Uangnya enggak. Si pengguna. Fondasi hati si orang pemakai uang tersebut. Oke. Kalau misalnya dia bisa pakai itu untuk membangun sekolah, dia bisa pakai itu untuk menyelamatkan hidup orang, uang itu akan bagus. Oke. Dan berarti gini, kembali ke address pertanyaan gue yang dari awal-awal. Berarti ada yang tidak sehat dong di society-nya kita sekarang ini. Karena fondasinya salah. Ya, ada yang nggak sehat dong. Yes. Di fondasi society kita sekarang. Karena kalau menurut gua itu sehat, publik pun bisa menilai pada saat ada seseorang yang berperilaku mengklaim dirinya. Lu believe nggak Crazy Rich? Bahwa ada orang Crazy Rich, pasti lu believe kan? Believe lah. Okay. Gue juga believe, gue admire orang yang sukses, orang yang hebat. Kita nonton Bill Gates atau kita nonton Jeff Bezos atau kita lihat Warren Buffett. Ya. Warren Buffett di Indonesia juga banyak. Jarum, Keluarga Sampurna, Wings Group, Pak Antoni Salim. Ini kalian lo lagi disponsor semua nih, keluar gitu logo-logonya. Maunya sih disponsor gitu. Ternyata sponsor, dia sebutin satu-satu gitu karena sponsor. Sekali-kali dengar kan. Okay. Nah, maksud gue, yang terjadi sekarang nih kalau yang banyak anak-anak muda nih yang tiba-tiba gila deh, amazing. Gue main ada Porsche, ada 20 mobil, motor gimana. Apa yang terjadi sebenarnya menurut lu nih? Social media again. Like I think the pressure dari social media, kayak sekarang kita ngelihat, let's say Just No Limits deh gitu ya. Dia sebagai gamer itu berhasil banget, umurnya masih muda. Dan itu membuat orang-orang lain yang masih muda itu mempunyai social pressure, gue harus bisa minimal ketika umur segitu juga mendapatkan kekayaan segitu, misalnya kayak gitu. Atau ngeliat Maudy Ayunda yang baru lulus kuliah tapi udah mempunyai kesuksesan seperti itu. Atau misalnya ngeliat siapa lagi lah, maksudnya Mark Zuckerberg gitu misalnya, dimana kayak umur segitu bisa punya Facebook yang sebegitunya gitu kan. So the social pressure, now here's the thing. Dulu zaman kita masih muda gitu ya, kita pasti Jeremy juga sering dengar soal Keeping Up with the Jonases.
itu jadi ada sebuah komik kecil namanya Keeping Up with the Jonases. Itu adalah ketika lu ngeliat tetangga lu tiba-tiba mempunyai mobil baru, lu jadi pengen punya mobil baru juga. Set, lu juga naikin. Ketika lu main ke rumah tetangga lu, tiba-tiba dia mempunyai TV lebih baru, lebih bagus gitu. Lu jadi pengen punya TV yang lebih bagus juga. The grass is always greener on the other side gitu. Karena apa? You can see behind the fence. Now, sekarang ini seperti yang lu bilang, social media udah bukan lagi keeping up with the Jonases. Karena gini, dulu lu akan nge-compare diri lu sama tetangga di komplek rumah lu. Gue juga akan seperti itu. Tapi sekarang kita akan nge-compare diri kita dengan the Kardashians. Keeping up with the Kardashians. Mereka bisa segampang itu naik private jet. Mereka bisa segampang itu nge-hire dokter ini. Mereka bisa nyetir mobil seperti itu. You keep up with the celebrities. Udah bukan lagi tetangga kiri kanan lo. Ngerti gak? Jadi akhirnya the benchmark bukannya kalau misalnya antara tetangga komplek kan ya dia segini, gue segini, sini. Sekarang ini kita ngelihat sosial media, dia di sini, gue masih di sini. Dan gue mesti melakukan apa saja untuk bisa ada di sini juga. Exactly. Apapun itu, Mark Zuckerberg umur segini berhasil. Gue juga dengan cara apapun, gue harus ngelakuin hal yang sama. Iya, tapi kan gini, lu percaya nggak bahwa Tuhan memberikan kita nih, kayak Jeremy nih, atau Daniel, atau siapapun, Tuhan tuh udah memberikan takaran dalam hidup bahwa ini takaran lu. Kalau lu terlalu lebih nggak baik, ya jangan kurang juga, karena nggak boleh jadi orang malas gitu. Lu percaya nggak bahwa gini, kalau kita keep searching, mencari, ini kembali lagi seperti yang lu suka bilang di YouTube lu. Kalau orang terus mencari atau tidak ada puasnya, itu akhirnya menjadi rakus. Pada saat dia menjadi rakus, dia kehilangan yang namanya spiritualis fondasinya, bahwa enough is enough, gue harus apa. Tapi gue percaya juga ada orang yang fight, dia sukses, dia mencapai menjadi konglomerat atau crazy rich, tapi ya dia mengembangkan bisnisnya dan segala macam. Tapi kalau orang hanya untuk tampil dan nongol, akhirnya semua materinya itu ditongolin, kan menurut gua pribadi ya, menurut gua tuh kurang sehat. Nah, sekarang kita balik lagi ke fondasi tersebut ya. Tadi kan kita bilang kalau misalnya fondasi yang salah, ya kan, fondasi hatinya yang salah. Gue baru weekend ini, bro, bener-bener kayak lagi struggling juga actually, dan gue baru weekend ini kayak belajar lagi lah bahwa semua ini hanya titipan. Gitu. Okay. Now, siapapun yang lagi nonton, gue yakin ini bukan kebetulan lagi nonton. Gue berharap banget apa yang gue ngomong, statement yang gue ngomong setelah ini, itu akan ada di hati lo. Karena menurut gue inilah fondasi yang benar. Okay. Bahwa seperti sosial media, uang hanya alat, ya, bukan tujuan. Banyak orang yang menjadikan uang tujuan. Banyak orang, itu dia kenapa orang menyembah uang. Kenapa orang ngerasa kalau misalnya gue gak ada uang, identitas gue berkurang. Padahal uang itu tetap hanya sebuah alat. Ketika kita menggunakan alat itu dengan baik, udah pasti hidup kita akan lebih damai, lebih baik, lebih nyaman. Ketika kita menggunakan alat itu salah, udah pasti hidup kita serba tidak damai, kita nggak bisa tidur, kita lebih berantakan mikirnya dan lain-lain. Alatnya sebenarnya yang baik itu digunakan buat apa? Tuhan memberikan berkat ke kita, mungkin berupa uang. Nah, uang itu adalah alat bagaimana caranya supaya uang bisa mendekatkan orang-orang di sekitar kita dengan Tuhan. Menurut gue, personally. Dengan cara apa? Misalnya kayak gini, ada orang gak bisa makan, dan dia doa, kapan gue bisa makan? Tiba-tiba secara gak sengaja, lu kayak ngerasa di hati lu, kayak gue pengen ngasih deh uang ke nih orang. Lu kasih tau orang, dia akan bilang, aduh terima kasih pak. Lu bakal bilang, sorry, enggak, ini gue gak tau kenapa ya, gue tiba-tiba di hati gue aja pengen ngasih lu duit gitu. Kayaknya lu terima kasihnya sama Tuhan deh. Akhirnya dia berterima kasih sama Tuhan karena doa dia didengar oleh Tuhan. Yeah. Lu akan membuat uang tersebut menjadi sebuah alat untuk mendekatkan dia kepada Tuhan. Misalnya seperti itu. Yeah. Nah,
itu menurut gue uang dijadikan alat yang baik. Begitu juga dengan sosial media. Sosial media lu digunakan buat pamer, lu ngambil likes, ya kan, sebanyak-banyak mungkin gitu ya. Atau lu malah menggunakan sosial media untuk menyebarkan kebaikan Tuhan misalnya, atau mungkin lu bisa yang itu yang gue lakuin anyway gitu, makanya gue kasih contohnya ini gitu. Atau lu menggunakan sosial media untuk memperlihatkan aja kebaikan-kebaikan di Indonesia itu apa aja. Ada temen gue, dia punya good news from Indonesia, beautiful, GNFI, beautiful Instagram, I love it. Karena gue emang suka banget aja, kayak man, gue ngelihat berita bad news, at least ini ada good news from Indonesia. Exactly. You know what I mean? Yeah. Untuk menyebarkan good news. Nah, jadi gue kayak ngerasa fondasinya ini harus benar. Yang pertama, lu harus tahu dulu bahwa uang itu adalah alat, bukan tujuan, gitu. Oke. Sebisa mungkin, lu ketika bangun tidur, lu bukan mikir gimana caranya supaya gue bisa ngedapetin uang lagi, ya kan? Itu lu mikir uang adalah tujuan gitu. Tapi kalau misalnya lu mikirnya, kira-kira dengan alat yang gue punya, gimana caranya supaya gue bisa memberikan uang gue untuk kebaikan? Lu menggunakan uang sebagai alat. Okay. Itu bangun tidur kayak gitu. Ada bedanya tuh. Dan yang tadi lu bilang, ketika Jeremy bilang bahwa tentang cukup ya, tentang cukup itu gue suka banget. Bahkan itu adalah kayak salah satu yang gue juga masih pelajarin banget dan masih sangat sulit banget. Apalagi ketika gue udah mulai membandingkan diri gue dengan orang lain gitu. Itu parah banget. Tapi yang pastinya orang yang bahagia itu adalah orang yang tahu takarannya. Orang yang bahagia tahu kapan cukupnya. Itu yang tadi gue bilang, sukses, apa ya? Kadang gue ngelihat orang keluarga simple ya, happily, genuine smile-nya. Ya. Ya, kalau menurut gue mereka sudah bisa mendapatkan definisi sukses. Ya. Oke, satu lagi, Dan. Gue percaya bahwa kekayaan itu tuh elemennya dua. Misalnya orang crazy rich. Crazy itu kan gila banget nih kayanya. Ya. Kaya kan dua. Satu bisa tangible, lu berlimpah ruah dengan harta, ya, mobil dan segala macam, rumah segala macam. Bisa juga dengan yang namanya sikap perilaku mental lu. Misalnya katakan orang yang menebarkan kebaikan dari agama manapun. Ya. Kan sebenarnya bisa dibilang crazy spiritual rich. Wow. Harusnya bisa dong. Bisa. Crazy spiritual rich. Ya. Dia menebarkan kebaikan kemana-mana, dia memberikan kasih kemana-mana, so good. Dia menebarkan cinta kasih kemana-mana. That's so good. Yes. Ya kan, crazy spiritual rich menurut gua. Nah, ini yang menurut gua, Dan, ini yang menurut gua kita udah lari kejauhan nih. Pada saat fenomenal yang namanya kekayaan tersebut hanya dikuantifikasi menjadi tangible, apa yang dilihat, instan lagi nih, gitu loh. Kalau Daniel turun dari Lambo, besok turun dari Porsche, besok turun dari segala macam, berarti Daniel adalah hebat. Kan begitu yang terjadi di society. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lain yang nilai value yang Daniel berikan kepada publik, yang akhirnya publik merasa bahwa itu gue nggak perlu tahu lah gara-gara nggak tren dan segala macam, ini yang sekarang mesti kita balik nih. Gitu loh. Kalau menurut gue ya, karena istilah crazy rich itu kan apa ya, itu biasa kok. Crazy rich, gila keterlaluan lo ya kayaknya. Tapi kalau pada saat kita bilang gila ya keterlaluan, orang ini memberikan kekayaan spiritual, gitu loh. Tapi ingat loh, yang tidak bisa habis di dunia ini sampai napas kita berhenti adalah spiritualitas. Tapi gue juga pengen anak gue sekolah di international school. You working on it. Right? Iya, you working on it. Iya kan? Misalnya gini, gue bukan bilang bahwa lu jadi spiritual banget dan akhirnya lu ngelupain yang namanya duit. Menurut gue itu enggak. Menurut gue lu mesti put and balance gitu loh. Betul. Maksud gue gini, malas tidak boleh. Karena kalau orang malas itu berarti spiritualnya jelek, bro. Sikap mentalnya jelek. Lu tahu nggak sih kalau misalnya di dunia Nasrani gitu ya, ada nih yang namanya prosperity gospel.
Prosperity gospel adalah ketika lo memberi ke Tuhan, nanti Tuhan akan memberkati lebih banyak lagi. That's prosperity gospel. Oke. Itu menurut gue salah. Oke. Itu kesannya kayak lo nyogok Tuhan supaya memberkati hidup lo. Itu menurut gue salah. Oke. Tapi ada juga nih, ini ekstrim yang satu ya. Ekstrim yang satunya lagi, poverty gospel. Dalam arti, lo kalau ngelayanin Tuhan, lo harus melepaskan identitas lu Duniawi. dengan uang. Duniawi itu salah. Jadi lu bener-bener kemana-mana kalau bisa naik ojek aja. Gitu misalnya. Ya kan? Poverty gospel. Lu kalau melayani, katanya pelayan Tuhan, berat masa pakai barang-barang branded. Itu menurut gue salah juga tuh. Poverty gospel. Kayaknya padahal Tuhan menurut gue nih nggak pengen juga anak-anaknya melarat-melarat amat hidupnya gitu. Nah, kemarin gue baru nonton. Kalau misalnya kalian pengen nonton juga gitu ya, apa yang gue nonton, ada satu More Money, More Problem dari Mike Todd, namanya Transformation Church. Dia bilang di tengah itu ada yang namanya Purpose Gospel. Dan itu menurut gue bener. Purpose Gospel adalah dengan uang yang dikasih sama Tuhan, bagaimana caranya lu bisa melakukan purpose-nya dia. Make sense ya? Jadi maksudnya I think, ya ada yang namanya poverty gospel, ada yang namanya prosperity gospel, but you stick with purpose gospel. Nah, jadinya gue sendiri, obviously, gue pengen anak gue bisa sekolah internasional. Jadi of course, gue juga harus smart dalam mencari uang, right? Tapi jangan Been there done there. Right. Tapi jangan sampai gue mendewakan uang banget dan gue lupa purpose awal gue kenapa gue mencari uang. Intinya seperti itu. Gue pengen memberikan masa depan yang enak buat anak gue. Gue pengen bisa suatu saat kalau misalnya, pengen banget kalau misalnya ada orang yang kayak kesulitan, Bisa bantuin. bantunya tapi dengan overabundance gitu misalnya, ya kan? Kalau misalnya sekarang ini gue membantu, yes gue membantu. Membantu itu nggak perlu harus kaya dulu baru gue bisa bantu. Enggak. Gue dari dulu juga udah ngebantuin orang gitu. Di sosmed kan nggak kalau membantu? Kenapa tuh? Kalau lu membantu orang di sosmed kan nggak? Lu pernah ngeliat nggak gue? Di konten kan nggak? Lu pernah ngeliat nggak gue? Of course not. Not, right?